Hi, welcome again with me Hankun, and today we're going to discuss about factor damage, basic attack and counter damage, and which one you should put more focus on it. So, selamat datang dan kita langsung lihat ke hero-hero tertentu yang punya peningkatan basic attack tinggi, yang mana itu sangat terlihat di hero Chasey untuk tentang basic attack, yang mana sempat aku bilang sampai 400%, karena di 303 karena di rage skillnya itu punya 330% peningkatan basic attack damage. Terus di skill yang lainnya juga punya peningkatan 55% basic attack. Itu merupakan angka yang gila ya, sejak pertama kali keluar bisa sampai 400-an. Termasuk kalau misalkan kalian nggak nyadar, di hero lama pun ada ya, kayak di Elena ada peningkatan basic attack yang cukup tinggi juga di sini, sekitar 53%, bisa sampai 53% peningkatannya ya. Itu mengenai hero-hero basic attack, yang mana mekanisme basic attack dan counter attack itu udah pernah aku bahas di video yang ini. Jadi kalau kalian belum ngerti, kalian bisa tonton yang itu. Tapi intinya basic attack itu hanya apply ketika 1 lawan 1 dan kamu memutuskan untuk menyerang squad itu. Jadi misalkan kalau di Swarm, basic attack yang mendapatkan buff itu hanya di-apply ke satu target yang mana itu menjadi fokus utama kamu. Itu intinya. Lalu untuk ngomongin soal, bentar, sebelum berlari ke counter damage, kita lihat lagi hero yang punya basic attack buff ya, selain Chasey, Elena, terus Felix ya. Ya, ini Felix. Kemudian Rick ya, yang mana ini itu adalah basic attack damage bonus. Jadi kalau ada efek seperti skill damage yang meningkat, itu nggak ngaruh ya ke skill rage mereka. Jadinya ini juga penting gitu. Damage factor itu bukan semata-mata adalah skill damage, tapi skill damage itu yang biasanya langsung ngasih damage sekaligus sebesar 8.000 sampai ke atas gitu ya, yang nggak ada tulisan basic attack-nya. Tapi karena di sini ada tulisannya basic attack deal bonus damage, dan di sini ada tulisan bonus damage factor, berarti skill damage bonus itu tidak meningkatkan damage ini gitu ya. Jadi hati-hati untuk penggemar hero peningkatan basic attack. Itu bagus, tapi ya itu ada sedikit catatan yang harus dicatat. Kemudian untuk hero yang punya counter damage, seperti yang sering banyak diomongin, yaitu setelah keluarnya Stella, yang mana dia punya skill rage-nya ada counter damage-nya, skill lainnya juga ada peningkatan counter damage-nya ketika rally, dan di skill awaken-nya ada counter damage. Dia memang hero yang full all in ke counter damage, yang mana itu cukup jarang dan terlihatnya lemah sih. Terlihatnya lemah. Tapi apakah emang lemah? Ntar kita bahas. Selain dari Stella, hero lama juga pasti ada yang punya. Seperti kasusnya Elena tadi, kalau di sini ternyata ada, yaitu Eddie. Yang mana memang sejak dari dulu sampai sekarang, kalian mungkin jarang lihat Eddie ya. Tapi sekalinya muncul di field, lelet minta ampun. Itu yang pertama. Yang kedua, tebal dan keras juga nusuk. Iya gitu ya. Jadi tebal sekali kalau ngelawan Eddie, karena dia punya counter damage 44% yang tanpa pembatasan. Sedangkan kalau Stella, walaupun dia all in counter damage, kebanyakan dia itu aktif kalau lagi di rally. Makanya kalau di field itu Stella berasa kayak letoy. Walaupun di sini aku punya yang awaken, tetap aja lelet berasa. Counter damage-nya juga yang selalu apply setiap detik itu cuma 21%, sedangkan sisanya baru nambah kalau lagi di rally atau lagi rage skill-nya aktif, kayak gitu. Selain hero yang punya counter damage tadi, aku agak sedikit lupa hero-hero mana yang punya counter damage. Kalian bisa cek satu-satu, atau kalau kalian punya gitu ya. Tandanya apa kalau counter damage itu? Mekanismenya ketika kalian di swarm, nggak seperti basic attack, dia itu memberikan damage ke semua yang nge-swarm kalian. Jadinya counter damage itu seperti yang udah aku bahas di video sebelumnya, itu ya bisa dibahas aja itu ya, memberikan damage punishment terhadap orang yang memberikan basic attack ke kita atau yang nyerang kita duluan. Maka dari itu damage-nya bakal sakit kalau di swarm. Squad yang punya ada Stella di situ, yang ada Stella plus Eddie, itu paling nusuk kalau di swarm sih. Kalau misalkan damage-nya kembali ke kita, misalkan kita 5-2000, wah itu udah tanda-tanda jangan di swarm sih. Mau itu whale sekalipun biasanya takut juga ke combo Stella Eddie.
Walaupun dia kalau satu lawan satu ke tower agak kurang, tapi kalau di swarm pasti untung gitu ya. Selain itu ada beberapa hero yang seperti Thunder Peterson yang bisa mengurangi jumlah besaran basic attack damage yang diterima. Walaupun di sini 30% itu berasa gede banget dan berasa tebal banget di zaman sebelum ada CC muncul ya. Iya, sebelum ada, lebih tepatnya sebelum ada range yang OP-OP sih, sebelum ada super weapon hero. Thunder Lewis itu kombinasi yang mantap, tapi sekarang agak kurang. Walaupun masih bisa digunakan seperti aku kondisinya itu pakai Cloud dicampur Thunder Peterson itu untuk combo yang ngebait musuh. Jadinya ada strategi, wah kayak Clash Royale nih ngebait. Biarin Cloud-nya dulu yang yang namengin, kan biasanya Cloud ngelihat ada gambar Cloud langsung target Cloud, tapi aku pasangin sama Thunder yang mana kalau di Swarm dia bisa nge-reduction damage itu. Jadinya ya lama juga matinya. Nah, biarkan squad yang utama kita yang punya armament tinggi, yang punya skill damage tinggi, nyerang musuhnya gitu. Selagi mereka nyerang pasukan itu bisa jadi strategi tersendiri untuk mengurangi basic attack. Kalau untuk menalangi counter damage, kalian bisa pakai Felix, yang mana dia tuh punya pengurangan counter attack ya, sebesar 44% kalau nggak salah ya deh. Di sini ada reduction in counter damage taken. Jadi ini adalah counter hardnya atau ya sangat efektif melawan Eddie ya, walaupun jarang banget yang pakai Eddie ya. Ya ini hard counternya Eddie, hard counternya Stella. Jadi kalau Stella di counter sama ini agak-agak ya nggak nusuk gitu, jadi nggak nusuk Stellanya, jadi biasa-biasa aja gitu. Ini untuk counter damage ya. Lalu si interaksinya kemarin juga udah sempet diliatin ya, tapi di sini aku akan bandingkan antara Miyamoto dengan Stella. Kalau aku langsung bahas secara live lama, jadi kalian langsung lihat aja di sini perbandingannya, di mana basic attack dan counter damage itu awalnya itu sama ya jumlah besarannya, basic attack dan counter attack itu sama. Tapi karena aku pakai Stella di sini, counter attack itu menambahkan beberapa damage lagi karena ada skill Stella yang nambahin counter damage. Yang mana di sini dari yang basic attack-nya harusnya minus 4568, harusnya counter attack-nya juga sama. Tapi di sini nambah sekitar 400-an, jadinya counter attack-nya Stella bisa ngasih minus 5020. Kalau dipakein skill atau rage skill, dia nambah lagi counter damage-nya. Dimana di sini di detik 10 Stella menggunakan skill damage it's showtime digunakan. Lalu di detik selanjutnya maka counter attack Stella meningkat dari yang tadinya minus 5.000-an sekarang minus 5.600-an. Lumayan besar ya peningkatannya. 400 yang awalnya minus 4.500 ke 5.600 mungkin sekitar 1.200-an ya, itu lumayan ngaruh sih efeknya. Dan kalau di Swarm enaknya ya itu semua squadnya dapat damage itu per detik. Itu yang bisa dicatat kalau kalian pengen pilih Stella. Walaupun aku nggak terlalu rekomen Stella sih, walaupun dia punya counter damage, tapi kalau di field lebih baik Eddie sih menurut aku, karena dia lebih keras. Kalau Stella itu banyak banget yang harus kalian upgrade baru bisa dipakai di field, dan itu pun berasa kurang cukup ya performanya dibandingkan dengan Eddie. Kalau mau nyari keras-kerasan dan nusuk-nusukan sih harus utamanya punya HP yang gede dulu sih, baru kerasa enak. Kalau ngomongin soal counter damage, jadi kayak gitu untuk basic attack lawan counter damage. Lalu untuk faktor damage, kalian bisa lihat di setiap rage skill, yang mana damage factor itu artinya besaran damage ini dikali faktor Y yang akan menghasilkan damage yang besar ke musuh. Intinya kayak gitu, ada pengalinya. Jadi misalkan attack defense HP kita berapa, terus ngelawan squad musuh B yang mana dia juga punya attack defense HP tertentu. Nah itu dihitung dulu pakai rumus. Nanti kalau udah, baru si damage factor yang di sini dikaliin sama perbedaan kita dengan musuh. Kalau misalkan kita ngelawan whale, makanya yang harusnya kenapa di field di sini tulisannya 14.500, tapi kalau di field kenapa cuma 2.000? Mungkin kalian lagi lawan musuh yang lebih kuat daripada kalian, atau whale misalkan. Ya, yang mana mereka attack defense HP-nya jauh lebih tinggi daripada kita. Sedangkan kalau misalkan lebih lemah, misalkan ke zombie, kita bisa ngasih damage yang lebih besar, bahkan sangat besar. Jauh bedanya ya, seperti yang udah kita cobain
Di sini, di mana It's Showtime bisa ngasih minus 61.304 damage ke zombie, yang harusnya cuma sekitar 13 ribuan ya. Kayak gitu untuk faktor damage simpelnya. Untuk rumusnya kita bakal bahas di video selanjutnya karena bakal lebih kompleks lagi daripada ini. Jadi kayak gitu aja untuk video tentang basic attack lawan counter attack ya. Basic attack adalah besaran damage yang selalu kita berikan setiap detiknya kepada satu target musuh yang kita fokuskan. Kalau counter attack adalah damage yang dibalikan kepada musuh ketika ada seseorang yang menyerang kita sebagai respon dari basic attack yang mereka berikan kepada kita gitu ya. Jadi walaupun basic attack-nya tinggi peningkatannya kayak JC, itu beda mekanismenya dengan counter damage yang ada di Stella. Dan apakah counter damage dipilih selalu untung? Enggak juga kalau mereka terus-terusan ngasih rage skill ke kita ya. Kalau mereka lebih kuat daripada kita ya tetap aja akan terus berkurang. Tapi selama kita ada di rally, counter attack itu bakal selalu untung. Dan kalau kita punya hero dengan kombinasi yang defense-nya tinggi, HP-nya tinggi, itu biasanya untung. Walaupun di Swarm, walaupun banyak yang ngasih rage skill ke kita. Jadi kayak gitu untuk video kali ini. Jadi kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe, and we'll see you on the next video. Aku Han Kun, say goodbye. Bye.